Udah? Oke, baik. Jadi pada pagi ini kita akan bersama-sama melihat, memperhatikan dan berdiskusi terkait penelitian yang dilakukan oleh Sonya Hakim Raharjo, utamanya adalah modifikasi polypropylene membranes. Nah, tentu sudah dilakukan banyak hal, namun demikian ada beberapa yang mestinya nanti bisa menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas dari penelitian ataupun mungkin laporan atau papernya begitu. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu dan memberikan nanti waktu diskusi ini, silahkan saya untuk mempresentasikan apa yang telah dilakukan kurang lebih 15-an menit begitu ya. Silahkan. Baik, teman-teman. Sebelumnya screen-nya sudah tampil ya? Oke, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terkhusus yang terhormat Prof. Heru Susanto selaku dosen pembimbing, serta tak lupa teman-temanku yang berkenan hadir pada forum seminar hasil penelitian pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul fabrikasi dan modifikasi membran polipropilen hidrofilik melalui blending polyethylene glycol dan grafting fotoiradiasi UV menggunakan polyethylene glycol metakrilat untuk aplikasi pemisahan emulsi terstabilisasi minyak dalam air. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, pembuangan limbah minyak dalam jumlah besar telah banyak menyebabkan permasalahan lingkungan maupun kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengolahan air limbah minyak yang efektif, terutama untuk emulsi terstabilisasi minyak air, dengan ukuran droplet yang kurang dari 5 mikrometer sangat penting. Nah, teknik pemisahan emulsi minyak air yang konvensional termasuk di dalamnya adalah demulsifikasi kimiawi, sentrifugasi, skimming, dan pemisahan secara gravitasi memiliki banyak sekali kelemahan proses, di antaranya yaitu konsumsi energi yang tinggi, langkah pemisahan yang rumit, dan adanya pembentukan kontaminasi. Nah, saat ini teknologi membran, khususnya untuk membran mikrofiltrasi, yang dapat memisahkan partikel dengan ukuran 0,1 hingga 10 mikrometer, dapat dimanfaatkan sebagai metode pemisahan air limbah berminyak karena efisiensi pemisahan yang relatif tinggi, ramah lingkungan, metode pemisahan yang mudah, biaya rendah, dan kemudahan dalam skala besar. Nah, salah satu material yang dapat dimanfaatkan sebagai material penyusun membran poros mikrofiltrasi adalah berasal dari polipropilen. Nah, polipropilen dipilih sebagai material utama penyusun membran karena tingginya sifat mekanik, ketahanan termal, dan kimia yang juga tinggi, murah, serta mudah didapatkan. Nah, basicnya polipropilen sendiri merupakan suatu polimer yang linear, yang bersifat kristalin, yang dapat dihasilkan melalui reaksi polimerisasi adisi dari monomer propilen menggunakan katalis Ziegler-Natta. Nah, dalam hasil polimerisasi ini akan memunculkan produk polipropilen yang berbeda-beda dan memiliki susunan maupun posisi gugus metil yang berbeda-beda. Berdasarkan susunan gugus metil dan posisi gugus metilnya yang terbentuk selama proses polimerisasi ini, polipropilen dibagi menjadi ataktik, isotaktik, dan sindiotaktik polipropilen. Nah, perbedaan struktur metil ini dapat mempengaruhi mikrostruktur kimiawi dan dapat berpengaruh pada kristalinitas suatu polimer. Nah, selain itu, polipropilen juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari komposisi monomer penyusunnya. Berdasarkan komposisi monomer penyusunnya, polipropilen dibagi menjadi homopolimer, random, dan impecopolimer, yang mana homopolimer mengandung 100% monomer propilen,
random copolymer mengandung 4% monomer etilen dan impact copolymer mengandung 8% monomer etilen. Nah, setiap komposisi monomer penyusun dari setiap grade polipropilen ini akan menyebabkan setiap grade PP yang dihasilkan memiliki sifat reologi yang berbeda-beda, sehingga dapat mempengaruhi proses fabrikasi, sehingga dapat mempengaruhi juga karakteristik membran, terutama sifat mekanik, sehingga dan juga kinerja pemisahan membran. Namun di sisi lain, struktur kimia polipropilen membuat polimer dapat menjadi hidrofobik. Nah, seiring dengan aplikasinya, membran sering dijumpai fenomena fouling yang dapat menurunkan kinerja membran, yang dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas permeat. Oleh karena itu, membran perlu ditingkatkan hidrofilisitasnya melalui suatu modifikasi. Penggunaan modifikasi terutama modifikasi fisik yang dapat dilakukan dengan metode blending atau pelapisan permukaan dengan metode surface coating. Metode surface coating merupakan metode yang sederhana, namun seringkali membran ikatannya sering mengalami degradasi oksidasi dan ikatannya mudah terputus karena sistem larutan. Nah, sebaliknya, metode blending telah banyak digunakan karena kemudahannya. Nah, penggunaan zat modifier hidrofilik ke dalam larutan polimer yang dapat menciptakan flux yang tinggi. Ini telah menjadi atensi yang cukup besar. Nah, salah satu di antaranya polyethylene glycol atau PEG yang secara intensif dapat digunakan sebagai aditif hidrofilik dalam preparasi membran menggunakan inversi fasa. Nah, salah satu penelitian sebelumnya dari Susanto et al. 2019 yang memfabrikasi membran polipropilen menggunakan blending polyethylene glycol menghasilkan permeabilitas membran yang cukup tinggi. Namun limitasinya pada konsentrasi PEG tertentu menyebabkan penurunan permeabilitas. Selain itu, penelitian tersebut juga belum mengkaji tentang sifat hidrofilisitas permukaan dan kinerja anti-fouling. Oleh karena itu, modifikasi kimia menjadi solusi untuk meningkatkan sifat hidrofilisitas membran tanpa mengubah karakteristik membran. Metode ini berupa fungsionalisasi permukaan membran yang relatif lebih efektif. Nah, fungsionalisasi iradiasi UV pada permukaan membran merupakan salah satu teknik yang mudah digunakan untuk grafting karena prosesnya yang kering, sumber oksitasinya yang mudah, dan dapat dilakukan pada suhu atmosferis. Nah, pada dasarnya, untuk mengetahui apakah modifier berhasil tergrafting ke dalam matriks membran, maka parameter seperti waktu iradiasi maupun konsentrasi monomer merupakan faktor yang harus diperhatikan pula. Nah, pada dasarnya ada dua teknik grafting, yaitu menggunakan grafting to maupun grafting from, seperti yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya oleh Yu et al. Tahun 2010 maupun Abed Najat et al. Tahun 2014, yang mengadopsi teknik grafting to maupun grafting from. Kemudian Ko et al. Tahun 2017 meneliti efektivitas teknik modifikasi grafting to dan grafting from. Nah, singkatnya, dibandingkan teknik grafting to, grafting from memberikan alternatif untuk mengontrol fungsionalitas densitas karena efektivitas grafting density-nya yang lumayan cukup besar. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk yang pertama, mengkaji pengaruh komposisi monomer penyusun polipropilen pada proses fabrikasi dan karakteristik membran. Yang kedua, yaitu mengkaji efektivitas modifikasi blending, PEG, dan grafting fotoiradiasi UV menggunakan PEGMA terhadap karakteristik membran mikrofiltrasi, utamanya untuk dari segi permeabilitas dan hidrofilisitas permukaan membran. Kemudian yang ketiga, yaitu mengkaji fenomena anti-fouling membran dengan larutan model
protein PSA dan menguji performa pemisahan membran untuk memisahkan variasi emulsi terstabilisasi minyak dalam air. Nah, untuk menuju ke dalam tujuan tersebut, maka dibuatlah desain penelitian seperti yang telah disajikan dalam diagram tertera. Pada umumnya penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembuatan membran, kemudian modifikasi, lalu aplikasi sesuai dengan modifikasi terbaik. Berikut merupakan material yang dipakai atau digunakan dalam penelitian kali ini. Kemudian ini merupakan langkah-langkah fabrikasi membran polypropylen flat sheet, yang mana diawali dengan pelarutan polimer pada suhu yang relatif cukup tinggi, kemudian di casting secara manual dengan suhu yang tinggi pula, kemudian ada variasi di sini delay the mixing, kemudian di membran akan direndam dalam bak koagulasi yang berisi Aquades selaku non-solvent dan pengeringan dalam oven selama 24 jam. Kemudian modifikasi blending ditempuh dengan melarutkan secara langsung PEG sebagai aditif dengan konsentrasi tertentu ke dalam larutan polimer. Kemudian untuk modifikasi permukaan via grafting UV yang melibatkan polimerisasi pegma ditempuh menggunakan 2 tahap, yaitu pengontakan permukaan membran ke dalam larutan benzofenon 10% berat dalam larutan etanol. Kemudian selanjutnya larutan etanol akan dibiarkan menguap sehingga terjadi deposisi benzofenon pada permukaan membran. Kemudian larutan pegma dengan konsentrasi variasi konsentrasi 5, 10, dan 15 digraftingkan ke permukaan membran yang telah diimobilisasi dengan benzofenon dengan radiasi UV dengan panjang gelombang 366 nanometer secara simultan. Nah, modifikasi terbaik selanjutnya akan digunakan untuk memisahkan emulsi terstabilisasi minyak dalam air menggunakan filtrasi cross flow seperti itu. Kemudian ini merupakan instrumentasi dan karakterisasi yang dipergunakan, yaitu ada derajat grafting, pengukuran permeabilitas, analisis morfologi dengan SEM, porositas, analisis sudut kontak air, yang mana untuk mengetahui hidrofilisitas permukaan membran menggunakan metode Cecil drop. Kemudian analisis gugus fungsi menggunakan FTIR, dan analisis sifat mekanik serta performa anti-fouling membran. Hasil dan pembahasan yang telah didapatkan yaitu sebagai berikut. Pengaruh perbedaan sifat reologi terhadap fabrikasi. Temperatur dan waktu pelarutan yang berbeda di sini diperlukan untuk melarutkan setiap grade PP karena perbedaan karakteristik reologinya. Nah, tabel yang tertera pada PPT itu merangkum pengaruh perbedaan sifat reologi pada pelarutan polimer, yang mana sebagai langkah utama untuk melakukan fabrikasi membran seperti itu. Dalam kasus ini, karakteristik reologi itu yang dimaksud adalah perbedaan temperatur leleh dan melt flow index dari setiap jenis polypropylen. Nah, temperatur leleh yang lebih tinggi akan menyebabkan waktu larut polimer yang lebih lama. Selain itu, perbedaan MFI dari setiap jenis polypropylen juga mempengaruhi waktu homogenisasi. Nah, berdasarkan technical datasheet dari sumber PT CAP, MFI ini merupakan suatu pengukuran yang sederhana dari massa polimer yang ditekan melalui suatu lubang dengan ukuran tertentu dalam waktu 10 menit.
Nah, pada umumnya MFI ini digunakan untuk membandingkan kualitas pada polimer dengan grade yang sama dan berhubungan dengan berat molekul dari suatu polimer. Nah, hubungannya apa? MFI memiliki perbandingan yang terbalik dengan berat molekul membran. Semakin rendah MFI, maka berat molekul yang dihasilkan juga lebih besar dan sebaliknya. Semakin besar berat molekul, maka waktu yang diperlukan untuk melarutkan membran juga semakin meningkat seperti itu. Kemudian penambahan konsentrasi PEG sebagai aditif hidrofilik berpengaruh signifikan terhadap waktu pelarutan polimer. Nah, berdasarkan penelitian, larutan polimer dengan adanya penambahan PEG dapat larut sekitar 10 hingga 15 menit karena sifat PEG yang dapat meningkatkan kelarutan. Kemudian pengaruh di sini waktu delay demixing pada proses fabrikasi membran juga diteliti, yang mana merupakan faktor yang krusial untuk fabrikasi membran menggunakan teknik NIPS itu atau non-solvent induced phase separation. Nah, waktu delay demixing yang divariasikan yaitu 20 second, 60 dan 120 detik. Perbedaan waktu delay demixing ini digunakan untuk mengamati morfologi membran yang terbentuk secara makroskopis dan meneliti permeabilitasnya. Nah, untuk delay demixing 20 detik dapat dilihat membran tidak sempurna terbentuk, membran terlihat kasar dan tidak rata, rapuh dan banyak menimbulkan kecacatan. Selanjutnya, jika delay demixing ditingkatkan menjadi 60 second, larutan polimer ini akan mengalami pengendapan atau solidifikasi, berakibat kepada lebih sedikit kerusakan yang terjadi. Nah, hasil serupa juga dialami saat delay demixing ditingkatkan menjadi 120 detik. Nah, fenomena tersebut juga membuktikan bahwa proses fabrikasi membran di sini juga mengakomodasi teknik thermally induced phase separation. Nah, delay demixing mengakibatkan terbentuknya padatan yang berupa kristal yang selanjutnya terakumulasi hingga membentuk lapisan tipis yang kita kenal dengan membran. Pada proses solidifikasi ini, satu-satunya parameter yang dapat mengatur pembentukan pori adalah dari laju pendinginan, yang mana laju pendinginan yang dipakai pada penelitian ini adalah menjadi variabel konstan dengan memanfaatkan exhaustor dari lemari asam, seperti itu. Selama proses tersebut, semua jenis membran akan mengalami penyusutan ketebalan atau yang dikenal dengan shrinking phenomenon. Proses penyusutan ketebalan ini menurut Caveda et al. Disebabkan karena proses kristalisasi yang terbentuk saat proses pendinginan saat suhu turun. Kristalisasi terjadi karena waktu pendinginan pada proses fabrikasi, yang mana kristalisasi ini dimulai dengan pembentukan inti, kemudian secara bertahap tumbuh sehingga menjadi spheroid, yang mana menurut Caveda et al. 2017 polipropilen pada kondisi atmosfer dapat memadat dan menyusut dengan waktu sekitar 40 detik. Kemudian ini merupakan hasil membran yang tercetak yang sudah dikeringkan. Nah, selanjutnya adalah korelasi antara kristalinitas dengan karakteristik membran. Nah, kristalinitas membran di sini dianalisis menggunakan X-ray diffraction yang diperoleh pada grafik sebelah kiri.
Analisis kristalinitas membran ini digunakan untuk mengetahui kristalinitas relatif yang didukung oleh data sekunder pada grafik yang sebelah kanan yang akan dibandingkan diteliti terhadap karakteristik membran seperti permeabilitas dan sifat mekaniknya. Nah, berdasarkan Van et al. 2011 terdapat korelasi antara temperatur leleh dan kristalinitas. Semakin tinggi temperatur leleh atau suhu leleh, semakin tinggi pula kristalinitas polimer. Peningkatan kristalinitas ini juga meningkatkan ketaksisan suatu polimer. Nah, menurut Jeff et al. 2005, polimer yang memiliki ketaksisan yang tinggi akan membentuk fase kristalin. Selanjutnya, fase kristalin ini akan menentukan mikrostruktur kimianya. Itu. Pada penelitian ini, untuk membran copolimer, baik itu random maupun impact copolimer yang mengandung 4 hingga 8% berat etilen, itu memiliki kristalinitas yang lebih rendah daripada membran homopolimer. Hal ini terjadi karena adanya penambahan komonomer berupa etilen yang berfungsi sebagai fasar beri yang dapat menurunkan kristalinitas polimer yang dapat meningkatkan fleksibilitas membran. Nah, penambahan konsentrasi komonomer etilen dalam polipropilen ini menyebabkan kecacatan struktur yang dapat ditunjukkan dengan kemunculan struktur gamma. Akibatnya yaitu akan mengurangi kristalinitas total atau FC di sini. Nah, struktur gamma yang diperoleh ini pada umumnya adalah dari kecacatan struktur atau heterogenitas kimia yang disebabkan oleh adanya komonomer atau etilen dalam rantai utamanya. Nah, perbedaan grade polipropilen dan delay demixing ini juga berpengaruh terhadap permeabilitas membran. Semakin singkat waktu delay demixing, maka untuk jenis homopolimer maupun impact copolimer mempunyai permeabilitas air yang lebih tinggi daripada delay demixing yang cukup lama seperti itu. Hal ini dikarenakan semakin cepat delay demixing, maka laju difusi antara larutan polimer dan non-solventnya akan cepat sehingga mengganggu instabilitas termodinamik sehingga dapat menghasilkan pori seperti itu. Nah, random dan impact copolimer yang menurun juga kristalinitasnya juga menghasilkan permeabilitas yang lebih besar daripada homopolimer karena dengan penurunan kristalinitas itu maka juga terbentuk lebih banyak pori dibandingkan homopolimer seperti itu. Kemudian alasan yang lain yang dapat digunakan yaitu karena random dan impact copolimer juga mengalami peristiwa penyusutan ketebalan yang lebih drastis daripada membran homopolimer. Hal ini dapat menyebabkan permeabilitas juga dapat naik seperti itu. Nah, untuk karakteristik mekanik yang dapat diperoleh yaitu penambahan konsentrasi komonomer etilen sebagai fasa Roberi pada homopolimer dapat meningkatkan fleksibilitas dan resistensi rusak. Di sini terlihat bahwasannya membran random dan impact memiliki kuatarit yang lebih besar daripada homopolimer yang dapat merepresentasikan resistensi rusak yang tinggi. Selain itu,
fleksibilitasnya juga meningkat, ditandai dengan meningkatnya nilai modulus elastisitas dan persen regangan. Seperti itu. Nah, lalu pengaruh penambahan konsentrasi PEG terhadap permeabilitas dapat dilihat dari grafik yang sebelah kiri, yang mana penambahan PEG akan meningkatkan permeabilitas membran. Hal ini disebabkan karena PEG yang mengandung gugus hidroksil dapat meningkatkan hidrofilisitas membran dengan cara meningkatkan permeabilitasnya. Hal itu sejalan dengan membran untuk tipe homopolimer, yang mana seiring dengan penambahan konsentrasi PEG, dia akan meningkatkan permeabilitas membrannya. Namun untuk membran copolimer, baik itu random maupun impact, pada konsentrasi 3% dihasilkan permeabilitas yang sedikit menurun. Nah, hal ini dapat disebabkan karena kompetitif effect antara peningkatan dan penurunan permeabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek penurunan permeabilitas air lebih dominan pada penambahan PEG yang lebih rendah daripada 3%, kemudian meningkat dengan penambahan konsentrasi PEG yang lebih tinggi, yang paling tinggi yaitu 5%. Selain itu, menurut Pang et al. 2019, efek kompetisi ini terjadi karena kompetisi absorpsi antara molekul etilen glikol dan ion hidroksil pada larutan polimer. Nah, efek kompetitif dari ion hidroksil yang terintrap ke dalam membran copolimer yang mengandung etilen sebagai komonomer akan menjadi berkurang. Jika dibandingkan dengan membran homopolimer, efek kompetisi ini tidak berlaku. Nah, selain itu, peningkatan permeabilitas juga disebabkan karena berkurangnya ketebalan pada saat proses fabrikasi, sebagaimana dijelaskan pada bab yang sebelumnya. Nah, pengurangan ketebalan membran ini dapat memungkinkan lebih banyak air yang melewati membran dengan gaya dorong atau tekanan yang sama. Nah, homopolimer di sini memiliki homopolimer dengan penambahan PEG 5% berat dapat menghasilkan permeabilitas membran yang tertinggi karena pengurangan ketebalan membran homopolimer 5% PEG juga mengalami penyusutan yang sangat ekstrim seperti itu. Nah, lalu bagaimanakah pengaruh konsentrasi PEG terhadap porositas membran? Nah, itu dijelaskan melalui grafik sebelah kanan, yang mana peningkatan porositas membran akan sejalan dengan peningkatan konsentrasi PEG. Nah, fenomena porositas membran yang fenomena porositas membran ini juga sama dengan tren yang dialami oleh fenomena permeabilitas. Nah, peningkatan porositas membran ini disebabkan oleh sifat hidrofilik PEG yang dapat meningkatkan laju pertukaran PEG dengan non-solvent sehingga terbentuklah pori seperti itu. Nah, untuk melihat signifikansi perbedaan morfologi antara membran sebelum dan sesudah di blending PEG dapat dilihat dengan analisis morfologi menggunakan SEM. Kemudian pengaruh penambahan konsentrasi PEG terhadap hidrofilisitas permukaan membran ditunjukkan oleh
grafik tertera, secara umum peningkatan konsentrasi PEG dapat meningkatkan hidrofilisitas membran dengan adanya penurunan sudut kontak air. Pada konsentrasi PEG tertinggi, yaitu 5%, polipropilen memiliki sifat yang paling hidrofilis karena terdapat penurunan nilai sudut kontak air yang dibanding dengan membran tanpa modifikasi. Itu. Hal tersebut dikarenakan PEG sebagai zat hidrofilik dan agen pembentuk pori yang berhasil terentrap ke dalam matriks membran. Nah, selanjutnya perbedaan nilai sudut kontak di tiap jenis membran ini dapat disebabkan karena perbedaan nilai kekakuan atau stiffness menurut Swires 2013. Alasannya, derajat kristalinitas itu dapat mempengaruhi kekakuan membran. Derajat kristalinitas membran yang tinggi akan menghasilkan kekakuan atau nilai stiffness yang lebih besar. Nah, nilai stiffness yang lebih besar ini akan mempengaruhi distribusi cairan dan membentuk nilai sudut kontak air yang memiliki nilai yang lebih besar, artinya lebih hidrofobik. Nah, pada penelitian ini, membran homopolimer memiliki nilai stiffness dan kristalinitas yang paling tinggi, sehingga memiliki sudut kontak yang paling tinggi di antara jenis membran yang lainnya. Nah, untuk membuktikan atau mengetahui apakah PEG berhasil terintrap ke dalam matriks membran, maka dilakukanlah analisis FTIR. Pada grafik tertera untuk spektrum yang berwarna hitam itu merupakan membran tanpa modifikasi, dan spektrum yang warna merah itu merupakan membran setelah mengalami blending PEG seperti itu. Nah, pada spektrum merah ditemukan dua gugus baru yang terbentuk pada panjang gelombang 300, 3.300 dan 1.240 cm pangkat 1. Nah, pada dasarnya polyethylene glycol itu memiliki rumus atau struktur kimia yang mengandung gugus hidroksil atau OH dan gugus CO yang berasal dari asam karboksilat. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Stuart 2004 yang menyatakan bahwa gugus hidroksil dapat ditemukan pada rentang panjang gelombang 2.500 hingga 3.300. Hal itu juga sejalan dengan rampangan 2017 yang mengatakan bahwa gugus hidroksil juga dapat ditemukan pada rentang panjang gelombang 3.400. Nah, sedangkan gugus fungsi CO yang berasal dari karboksilat ditemukan pada panjang gelombang 1.240, yang mana dibenarkan oleh Stuart yang mengatakan bahwa gugus CO dari asam karboksilat dapat diteliti atau dapat ditemukan pada panjang gelombang yang sama seperti apa yang ditemukan pada hasil penelitian. Nah, penambahan konsentrasi PEG ini juga dapat berpengaruh terhadap performa absorptive fouling statisnya. Secara umum, penambahan aditif PEG dapat meningkatkan flux recovery, yang mana menunjukkan bahwa membran termodifikasi memiliki resistensi fouling yang baik. Sebelumnya juga dijelaskan bahwa kenaikan konsentrasi PEG akan menyebabkan kenaikan permeabilitas membran. Nah, lebih lanjut, peningkatan nilai flux recovery itu menunjukkan bahwa sebagian besar molekul BSA yang terabsorpsi atau terdisposisi pada permukaan dapat dihilangkan melalui pencucian sederhana. Kemudian, bagaimanakah pengaruh
penambahan konsentrasi PEG terhadap sifat mekaniknya. Pada dasarnya, membran mikrofiltrasi polipropilen yang terbentuk haruslah memiliki sifat mekanik yang baik karena pada proses filtrasinya membran harus dapat menahan droplet air selama proses filtrasi tersebut. Nah, pada tabel tertera dapat dilihat bahwa membran tanpa modifikasi memiliki kekuatan tarik yang lebih besar dibandingkan dengan membran yang termodifikasi dengan PEG seperti itu. Penambahan PEG itu mengakibatkan kekuatan tarik menjadi menurun. Hal ini disebabkan karena PEG yang ditambahkan itu memiliki berat molekul yang rendah sehingga dapat mengurangi kekuatan mekanik dari membran. Nah, namun jika dibandingkan dengan membran flat sheet komersial yang digunakan pada penelitian Yu et al. Tahun 2019 yang sama-sama juga digunakan untuk diaplikasikan sebagai pemisahan emulsi minyak air, maka membran yang diproduksi, membran kopolimer polipropilen yang diproduksi pada penelitian ini memiliki sifat mekanik yang sangat baik. Nah, untuk mempertahankan sifat mekanik ini dan meningkatkan lagi sifat hidrofilisitas membran melalui peningkatan peningkatan permeabilitas maupun penurunan sudut kontak, maka modifikasi permukaan dengan fotoiradiasi UV yang melibatkan polimerisasi pegma dengan benzofenon sebagai fotoinisiator akan dilakukan. Nah, pengaruh penambahan waktu fotoiradiasi UV terhadap permeabilitas dan hidrofilisitas membran disajikan dalam grafik sebelah kiri, yang mana pada grafik yang biru ini menunjukkan nilai permeabilitasnya, sedangkan yang merah ini menunjukkan nilai sudut kontaknya seperti itu. Berdasarkan grafik tersebut, permeabilitas pada sampel membran mengalami peningkatan secara signifikan dan hidrofilisitas membran juga turun secara tajam dengan adanya penurunan sudut kontak. Peningkatan permeabilitas membran dan penurunan sudut kontak ini menunjukkan bahwa pegma telah berhasil digraftingkan ke permukaan membran. Nah, pegma atau polyethylene glycol metakrilat yang digraftingkan pada permukaan membran itu akan membentuk suatu ikatan dengan matriks membran. Nah, pada saat peristiwa fotoiradiasi UV pada panjang gelombang 366 nanometer itu dapat menyebabkan ikatan dari gugus metakrilat dari pegma yang mengandung gugus C rangkap ganda akan terlepas menjadi C rantai tunggal seperti itu, sehingga disinyalir pelepasan ikatan ini dapat menciptakan membentuk senyawa PEG yang terbentuk pada permukaan membran sehingga dapat meningkatkan hidrofilisitas permukaan membran sehingga memungkinkan nilai permeabilitas akan naik dan sudut kontaknya akan menurun seperti itu. Nah, namun ketika waktu penyinaran atau iradiasi UV ditingkatkan menjadi 45 menit, sudut kontak tidak berkurang secara signifikan, yaitu dari 61,66 menjadi 61,16. Dengan kata lain, di sini
penambahan waktu iradiasi hingga 45 menit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hidrofilisitas permukaan air. Nah, selanjutnya peningkatan hidrofilisitas permukaan membran ini juga dapat dikaitkan dengan pengukuran derajat grafting seperti yang ditunjukkan oleh grafik sebelah kanan, yang mana secara umum sampel membran dengan grafting pegma memiliki derajat grafting tertinggi saat konsentrasi pegma yang justru dinaikkan menjadi 10%. Sebaliknya, penambahan waktu iradiasi menjadi 45 menit itu justru menurunkan derajat grafting seperti fenomena permeabilitas dan nilai sudut kontak yang sebelumnya didiskusikan. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan hidrofilisitas permukaan membran, maka konsentrasi pegma ini yang akan ditingkatkan. Nah, pengaruh penambahan konsentrasi pegma terhadap derajat grafting ditunjukkan pada grafik sebelah kiri, dan pengaruh penambahan konsentrasi pegma terhadap permeabilitas membran ditunjukkan pada grafik sebelah kanan. Berdasarkan pengukuran derajat grafting yang ditunjukkan oleh grafik sebelah kiri, nilai terbesar diperoleh ketika konsentrasi pegma itu ditingkatkan menjadi 10% dan menurun pada konsentrasi 15%. Nah, hasil tren data ini sesuai dengan tren data dari permeabilitas membran yang ditunjukkan oleh grafik sebelah kanan. Alasan dari fenomena tersebut adalah menurut Yu et al. Tahun 2010, pada konsentrasi modifier 5 hingga 10%, reaksi polimerisasi ini dapat dikontrol. Jika konsentrasi modifier ditingkatkan menjadi di atas atau sama dengan 15%, maka akan menyebabkan polimerisasi yang tidak dapat dikontrol. Nah, selain itu, menurut Zhou et al. 2016, konsentrasi pegma 15% itu menyebabkan terjadinya rekombinasi radikal yang terjadi karena senyawa radikal yang harusnya berdifusi atau bereaksi pada permukaan membran dan bereaksi dengan zat modifier pada permukaan membran menghasilkan reaksi polimerisasi dalam larutan polimer seperti itu, sehingga modifier tidak dapat terpolimerisasi dan tidak dapat terbentuk pada permukaan membran seperti itu. Nah, Zhou juga mengatakan bahwa fenomena ini juga sebagai salah satu limitasi dari penggunaan metode grafting 2 maupun grafting form yang dikenal sebagai istilah autotropic effect. Nah, pengaruh penambahan konsentrasi pegma terhadap hidrofilisitas permukaan membran dijelaskan menggunakan grafik yang sebelah kiri. Secara umum, nilai sudut kontak air akan menurun dengan peningkatan konsentrasi pegma. Namun, sudut kontak air terendah yaitu saat konsentrasi pegma itu meningkat menjadi 10%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan konsentrasi pegma dapat mengubah hidrofilisitas permukaan membran secara signifikan seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah zat benzofenon sebagai fotoinisiator dan pegma sebagai monomer penggrafting berhasil memodifikasi permukaan membran, maka analisis FTIR juga dilakukan. Untuk spektrum yang warna hitam itu menunjukkan sampel membran yang tanpa modifikasi. Kemudian warna merah itu menunjukkan sampel membran dengan
imobilisasi benzofenon sebagai fotoinisiator. Kemudian yang untuk spektrum biru menunjukkan perpaduan antara membran benzofenon dan pegma. Untuk membran yang telah dideposisi oleh benzofenon terlihat dua gugus fungsi baru yang tercipta, yaitu adanya keton atau CO rangkap ganda dan CH yang berasal dari cincin benzen. Hal ini disebabkan karena struktur benzofenon sendiri merupakan struktur yang dibentuk atas CO rantai ganda yang dapat berikatan dengan dua gugus fenil yang menunjukkan rantai benzena seperti itu. Nah, menurut Stuart et al. 2004 menyatakan bahwa gugus keton atau CO double bond dapat ditemukan pada rentang panjang gelombang 1700 hingga 1680. Nah, selain itu gugus fenil yang terkonfirmasi pada rentang 600 sampai 700 cm pangkat 1 ini juga dibenarkan oleh Stuart et al. Yang mana kemunculan gugus CH out of bond yang menyatakan jumlah hidrogen dalam cincin benzena dapat ditemukan pada panjang gelombang 900 hingga 690 cm pangkat 1. Nah, selanjutnya gugus benzofenon ini akan kuat terbentuk transmisinya atau sangat kuat peaknya saat digraftingkan dengan larutan pegma. Nah, selanjutnya reaksi kimia yang melibatkan gugus fungsi metakrilat yang mana pada ikatan C double bond dari pegma terlihat jelas pada panjang gelombang 1750. Nah, menurut Huang tahun 2015 dalam jurnalnya yaitu karakteristik hidrogel PEG yang didapatkan dari hasil fotopolimerisasi pegma juga dikatakan bahwa gugus metakrilat atau C double bond pada jurnalnya ditemukan pada spektrum lemah saat setelah diekspos pada iradiasi UV seperti itu pada panjang gelombang 1637. Nah, hal ini terjadi karena ikatan C pada gugus metakrilat ini akan diubah atau putus menjadi C rantai C single bond seperti itu. Namun pada penelitian ini tidak hanya gugus metakrilat saja yang ditemukan, namun ada gugus OH yang berasal dari gugus hidroksil dan ada gugus dari CO yang mana menunjukkan gugus dari asam karboksilat. Hal ini mengindikasikan bahwa gugus PEG juga terbentuk karena adanya polimerisasi dari pegma tersebut seperti itu. Kemudian membran dengan karakteristik terbaik yang dipilih dalam penelitian ini adalah membran yang menghasilkan hidrofilisitas permukaan yang tinggi yang ditandai dengan penurunan sudut kontak yang relatif signifikan dan menghasilkan permeabilitas air yang jauh lebih banyak daripada metode blending seperti itu. Oleh karena itu modifikasi ini membran dari modifikasi grafting pegma akan diteruskan untuk
memisahkan berbagai emosi terstabilisasi minyak dalam air dengan menggunakan filtrasi cross flow. Nah, analisis flux normalisasi yang relatif terhadap flux air murni selama proses filtrasi ditunjukkan pada gambar sebelah kiri untuk memisahkan emosi minyak kedelai dan air, dan yang sebelah kanan untuk memisahkan emosi terstabilisasi minyak jelantah dalam air. Itu. Nah, pada pembahasan tentang derajat grafting dan permeabilitas air yang dihasilkan pada modifikasi permukaan dengan grafting pegma sebelumnya menyatakan bahwa membran homopolimer dan impact copolymer itu menunjukkan nilai permeabilitas yang lebih tinggi dibandingkan membran random copolymer. Akibatnya, kedua membran tersebut memiliki flux yang memiliki flux yang lebih tinggi daripada membran random copolymer. Nah, tingginya nilai flux normalisasi dari membran impact copolymer ini juga disebabkan karena tingginya permeabilitas yang memungkinkan lebih banyak permeat yang melewati pori membran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa membran bersifat polymer rendah. Selanjutnya, untuk yang grafik sebelah kanan, hasil flux relatif menunjukkan kecenderungan yang kurang lebih sama dengan filtrasi sebelumnya, yang mana membran homopolimer dan impact copolymer yang memiliki flux relatif yang lebih tinggi dibandingkan random copolymer. Hal ini disebabkan karena ya membran impact copolymer mempunyai hidrofilisitas yang sangat tinggi yang ditunjukkan dengan penurunan sudut kontak yang paling rendah di antara jenis membran yang lainnya. Nah, perbedaan nilai flux normalisasi dalam aplikasi pemisahan ini juga disebabkan karena viskositas antara umpan minyak jelantah dan minyak kedelai yang dihasilkan itu juga berbeda, sehingga menyebabkan ukuran droplet minyak juga yang dihasilkan berbeda. Nah, hal tersebut menyebabkan droplet minyak yang dihasilkan juga lebih besar. Itu akibatnya droplet minyak yang dihasilkan akan terkonsentrasi pada permukaan membran dan dapat menutup pori. Nah, selain itu, kinerja pemisahan membran impact copolymer mempunyai kinerja yang lebih baik yang karena disebabkan karena pengaruh sifat mekaniknya. Kekuatan mekanik yang sangat baik yang dimiliki oleh membran impact copolymer dapat mencegah membran dari kerusakan selama proses filtrasi, sehingga menyebabkan flux yang lebih tinggi pula. Nah, kesimpulan dari saya, yang pertama, perbedaan komposisi monomer penyusun polipropilen akan mempengaruhi sifat rheologi, sehingga menyebabkan perbedaan proses fabrikasi dan karakteristik membran. Yang kedua, teknik modifikasi permukaan dengan grafting UV yang melibatkan polimerisasi pegma lebih efektif meningkatkan sifat hidrofilisitas membran tanpa mengubah karakteristik dibanding dengan metode blending itu. Kemudian membran polipropilen dengan blending PEG memiliki nilai FRR yang relatif tinggi, yang artinya membran memiliki kemampuan anti-fouling terhadap protein yang baik, seperti itu. Yang terakhir, membran PP impact copolymer memiliki aktivitas anti-fouling yang relatif baik terhadap emosi terstabilisasi minyak kedelai maupun minyak jelantah karena tingginya sifat hidrofilik dan sifat mekanik yang dimiliki oleh membran impact copolymer. Berikut adalah referensi yang dipakai beberapa. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf atas sedikit lebih lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Vero.
tes. Prof sedang ada urusan bentar, jadi saya jadi moderator. Oke lah. Ya, terima kasih pada Mbak Sonia yang telah mempresentasikan hasil dari penelitian yang ada. Mungkin selanjutnya dari teman-teman, kalau misalnya ada masukan atau pertanyaan bisa ditanyakan sekarang kepada Mbak Sonia. Apakah dari teman-teman yang hadir mempunyai pertanyaan atau saran terhadap presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Sonia Hakim Raharjo? Selamat siang. Iya. Baik, saya ingin bertanya. Ya, monggo Mbak Dwi Purwati. Ya, tadi Mbak Sonia kan saya perhatikan juga ini kan ada istilahnya ada modifikasi dengan foto inisiator ya Mbak ya, yaitu dengan menggunakan benzopenon. Nah, untuk mekanisme dari benzopenon itu untuk kemudian bisa membentuk grafting ya pada membran itu sendiri gimana Mbak? Kayaknya tadi belum, maksudnya saya pengen tahu aja sih gitu. Terima kasih. Ya, mungkin Mbak Sonia. Iya, maaf tadi mic-nya aku nggak bisa ini. Oke, udah kedengaran ya Dwi. Jadi mekanismenya itu seperti ini. Untuk lebih jelas, saya jelaskan lewat gambar ilustrasi gambar dulu aja ya. Jadi nah, jadi karena pada modifikasi foto iradiasi UV ini yang melibatkan polimerisasi pigma dengan teknik grafting from, biasanya itu dari istilahnya, biasanya teknik grafting from itu didahului dengan pembentukan situs aktif terlebih dahulu pada permukaan membran, seperti itu. Nah, energi yang digenerasi generasi adalah dari
UV light dengan panjang gelombang 366 nanometer seperti itu. Karena energi yang untuk membangkitkan proses polimerisasi itu adalah dari UV, maka perlu adanya fotoinisiator, atau dalam hal ini benzofenon bertindak sebagai fotoinisiator. Nah, setelah membran polipropilen tanpa modifikasi dikontakkan dengan benzofenon, kemudian dipolimerisasi menggunakan larutan pegma yang diekspos dalam sinar UV, hal ini akan menciptakan radikal bebas, Mbak Dwi, seperti itu. Jadi radikal bebasnya itu ya tadi berasal dari ikatan C atau gugus metakrilat pada pegma yang putus menjadi C single bond. Nah, itu salah satu indikasi di mana fotoinisiator itu berperan terhadap pembentukan radikal bebas seperti itu. Kemudian radikal bebas akan nantinya menyerang monomer lagi, kemudian sehingga nanti terpolimerisasi sehingga dapat membentuk struktur PIG seperti itu. Begitu Mbak Dwi, saya. Berarti untuk untuk BP itu sendiri kan juga sebenarnya saya juga baca-baca kan kalau emang fotoinisiator itu kan juga bekerja di rentang panjang gelombang sinar UV masing-masing ya? Umumnya sih menurut referensi ya sekitar 365 ke atas seperti itu. 365 sih secara umum seperti itu. Ya Mbak, udah. Terima kasih bahasanya. Sama-sama Mbak Dwi. Sudah terjawab dari Mbak Sonia. Mungkin dari teman-teman lagi ada yang ingin memberi saran atau pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan atau saran, mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Mbak Sonia. Baik, apalagi lah. Mungkin dikembalikan lagi aja ke Prof. Heru aja. Monggo Prof. Heru. Atau Prof. Heru lagi meeting ini. Ya, Prof. Heru lagi meeting sama rektor. Iya. Iya. Yuk. Oke, mungkin aku saran aja. Moderator terus lumayan panjang ya penjelasan. Hampir zaman lebih. Kalau bisa itu apa sih namanya? Dipersingkat. Ya, dipersingkat. Emang PT-nya 35 halaman ya, Son? 35 slide. Slide, 35 slide. Iya, siap. Ya. Dicatat. Soalnya kemarin waktu yang semasnya Kang Teguh dari Profis tadi disuruh jangan lama-lama, ambil yang penting aja yang jelasin. Oke.
Terima kasih, Bang. Ya, kalian mungkin udah bisa ditutup. Kalian misalkan udah selesai juga caranya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ke dalam seminar hasil Sony Hakim Raharjo. Di sini saya sebagai moderator mewakili Prof. Heru undur diri. Terima kasih untuk hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Stop recordingnya gimana? Oh ya, aku yang stop. Oh ya.